Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sigma.com bersama Kak Saiful Huda. Pada video kali ini, Kakak akan bahas mengenai kelajuan dan kecepatan serta percepatan. Namun jangan lupa sebelumnya subscribe dulu channel sigma.com, like dan share ke teman-teman adik-adik semuanya ya. Oke, langsung aja kita ke materinya ya. Oke. Apa itu kelajuan? Oke, kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Kelajuan merupakan satuan skalar. Ya, kenapa dia dibilang satuan skalar? Oke, ini penjelasannya. Jadi, laju kendaraan bisa dilihat pada speedometer kendaraan. Karena laju nggak mempunyai arah, maka laju termasuk besaran skalar. Artinya, adik-adik, jika adik mau melihat kelajuan itu ada di saat mungkin ya, ada di saat mengendarai motor atau adik melihat atau dibonceng oleh kakaknya, orang tuanya, mengendarai motor, ada bisa dilihat di speedometer. Di speedometer kan tidak ada arah. Nah, sehingga dia disebut dengan kelajuan. Atau kenapa disebut dengan kelajuan? Karena dia tidak memiliki arah. Atau bisa juga disebut dengan besaran skalar. Oke? Paham ya adik-adik? Oke, beda dengan kecepatan nih. Ini kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang dialami benda tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan satuan vektor. Kenapa kecepatan disebut dengan satuan vektor? Karena dia memiliki arah. Seperti apa arahnya? Nih contohnya seperti ini misalkan. Ya, kecepatan bisa dinyatakan dalam kalimat. Misalkan ya, Rangga bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik ke arah barat. Atau kakak berpindah ke kanan dengan kecepatan ya berapa meter per detik gitu kan, atau berapa meter per sekon. Nah, jadi adik-adik harus tahu ya perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Jadi kelajuan itu ya dia apa? Dia tidak memiliki arah atau kelajuan itu disebut dengan satuan skalar. Kalau kecepatan itu disebut dengan satuan vektor karena dia memiliki arah. Itu aja perbedaannya. Jadi dapat disimpulkan ya adik-adik. Nah, ya, jadi dapat disimpulkan perbedaan kedua sangat sederhana yaitu kelajuan tidak mempunyai arah sedangkan kecepatan mempunyai arah. Oke? Ya, paham ya? Jadi adik-adik sudah paham dong mengenai perbedaan kelajuan dan kecepatan ya. Oke, kita lihat nih rumusnya apakah berbeda? Pada dasarnya rumusnya sama. Berarti V itu disebut dengan kelajuan juga disebut dengan kecepatan. Satuannya juga sama, meter per sekon kuadrat. Meter per sekon ya. Bukan meter per sekon, meter per sekon. S itu adalah jarak atau perpindahan. T itu waktu tempuh ya. Satuannya nanti sama juga meter per sekon kuadrat untuk kelajuan dan kecepatan. Yang membedakan adalah kelajuan tidak memiliki arah, namun kecepatan itu ada arahnya. Oke, nanti kita lihat di contoh selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Ini contohnya nih. Rangga berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan kecepatan 25 detik. Lalu Rangga berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan. Oke, misalkan ada soal seperti ini. Jadi kalau kakak visualisasikan dalam bentuk gambar, misalkan, nah ini ya, ini Rangga berjalan dari A ke B. Misalkan kakak gambarkan begini. A ke B dengan jarak berapa adik-adik? Ya ini kan ke timur. Ya, dengan jarak berapa? Dengan sejauh ya, atau jaraknya itu adalah 20 meter, dengan waktunya 25 detik. Ya, lalu Rangga berbalik. Nah, awalnya dia ke kanan, habis itu dia ke kiri, nah, berbalik. Ya. Dia ke arah barat. Nah, sejauh berapa? 10 meter, atau waktunya itu 15 detik. Nah, gitu ya adik-adik. Paham ya? Nah, jadi misalkan jarak dari A ke B itu adalah 20 meter. Saat dia berbalik, misalkan di sini kakak kasih tanda C. Nah, jadi kita bisa tuliskan atau diketahuinya misalkan AB-nya itu ya jarak pertama yaitu adalah 20 meter. Nah, terus waktu pertama berarti T1-nya. T1-nya adalah 25 detik. Oke, terus jarak keduanya BC-nya ya adik-adik. BC sama dengan 10 meter. Lalu jarak keduanya adalah, jarak yang kedua ya, 15 detik. Nah,
Yang ditanya pertama adalah kelajuan. Oke, kita cari dulu kelajuannya. Kelajuan. Kelajuan itu apa rumusnya adik-adik? Ya. Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh, ya kan? Jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu atau selang waktu ya. Atau waktu tempuh ya. Waktu. Oke, jaraknya berapa adik-adik? Jaraknya berarti 20 ditambah berapa? 10. Ya kan? Baru dibagi dengan 25 ditambah 15. Berapa adik-adik? Berarti 30 dibagi 4, 40. Berapa adik-adik? 0,75. Satuannya apa? Meter per sekon. Oke ya. Paham ya tentang kelajuannya? Jadi kelajuan itu tidak memiliki arah, sehingga ya kita hitung semuanya. Dari dia ke barat berapa, dia ke timur berapa gitu ya. Oke, bedanya dengan kecepatan. Nah ini kecepatan nih. Nah, sekarang kecepatan ya. Kecepatan itu adalah apa? Perpindahan. Perpindahan dibagi dengan waktu. Oke ya. Perpindahannya berapa? Tadi kan dari A ke B, berarti ke kanan ya adik-adik. Ke kanan bernilai positif, berarti 20. Dan dia berbalik, karena dia berbalik dan ke arah kiri, berarti bernilai negatif dia. Itu bedanya dengan kecepatan. Jadi kecepatan itu memiliki arah, itu maksudnya adik. Berarti dikurangi dengan 10 per, sama adik-adik waktunya, 25 ditambah 15. Berarti 10 dibagi dengan 40. Berapa adik-adik? 0, berapa? 0,25 meter per sekon. Oke, jadi tahu ya adik-adik perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Oke, ini adalah satu contoh bagaimana menyelesaikan soal tentang kelajuan dan kecepatan. Oke, paham ya? Oke, kalau adik sudah paham, akan lanjut nih ke selanjutnya, yaitu tentang percepatan. Apa itu percepatan? Ini adik-adik, percepatan atau akselerasi, ya, acceleration adalah perubahan kecepatan suatu benda yang sebelumnya lambat hingga menjadi cepat dan ditempuh dalam tiap satuan waktu. Oke, contohnya seperti apa Kak? Ini contohnya. Gerak buah kelapa yang dari pohonnya jatuh ke tanah akan cepat. Jadi kalau ada buah jatuh dari pohon tuh pasti cepat jatuhnya, ya. Misalkan yang kedua, gerak sepeda pada jalan menurun. Nah, jadi bisa lihat nanti perbedaan. Kalau kita menurun sama datar. Jadi jalan menurun sama datar pasti lebih cepat yang menurun. Biasanya tanpa kita goes kencang dia. Ya, itu disebut dengan percepatan. Yang selanjutnya adalah gerak sepeda motor yang kalau digas kencang gerakannya akan semakin. Jadi gini, kalau kita naik motor pelan, kalau kita gas pasti kencang deh. Nah, itu disebut dengan percepatan, ya. Paham ya adik-adik? Jadi contoh pertama adalah pohon, jadi buah, ya, pohon yang memiliki buah dan buahnya jatuh, atau saat kita mengendarai sepeda di turunan, atau saat kita naik motor dan kita gas. Nah, semakin kencang motornya, itu disebut dengan percepatan. Rumusnya seperti apa? Kita lihat nih. Rumusnya A, jadi percepatan itu dilambangkan dengan A adik-adik. A sama dengan delta V per delta T, artinya V2 dikurangi V1. Jadi kecepatan kedua dikurangi kecepatan 1. Atau biasanya disebut dengan V2 itu disebut dengan VT, atau kecepatan akhir, V1 itu disebut dengan V0, atau kecepatan awal. Nah ya, oke, ini ada keterangannya. Oke, perubahan kecepatan selang waktu awal, berarti V1 kan waktu awal ya, atau V0 biasanya. V2 itu kecepatan akhir atau VT, T1 kecepatan waktu awal, T2 waktu akhir ya. Satuannya untuk percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Oke adik-adik paham ya? Oke, langsung kita ke contoh soal. Soal pertama, diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki mobil tersebut? Oke. Ya, jadi kakak tadi bilang kan, kecepatan awal berarti F1 atau F0 ya. Kita tulis dulu ya, F1 aja ya. F1-nya berapa adik-adik? F1-nya 2 meter per sekon. Setelah, berarti T-nya ini 0 nih. T1-nya 0, berarti T1-nya 0 ya. Terus yang kedua adalah setelah 10 sekon,
Berarti setelah 10 sekon, kecepatannya bertambah. Berarti V2-nya berapa adik-adik? V2-nya 4 meter per sekon. Dengan T-nya berapa adik-adik? 10 sekon atau detik ya. Yang ditanya adalah A. Berapa percepatannya? A itu tadi kan rumusnya adalah delta V per delta T atau V2 kurang V1 per T2 dikurang T1. V2-nya berapa adik-adik? 4 dikurang 2 per 10 dikurangi 0. 4 kurang 2 berapa adik-adik? 2 per 10. Nah, 10. 2 dibagi 10 berapa adik-adik? Iya, 0,2. 0,2 kan? 0,2 meter per sekon kuadrat. Oke, mudah ya? Sangat mudah sekali ya. Oke, kakak yakin adik-adik pasti bisa. Oleh karenanya, jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Oke, lanjut nih ke soal kedua. Sebuah bus yang awalnya diam, kemudian bergerak 36 km per jam selama 5 sekon. Oke ya. Jadi dari diam bergerak berarti V0-nya. V0 atau V1-nya lah ya. Kakak bilang V1-nya sama dengan 0. Ya, 0 ya. Kan diam, nggak bergerak. Terus V akhirnya berapa? Atau VT-nya atau V2-nya ya. Yaitu adalah 36 km per jam. Oke. T-nya berapa? Berarti di sini T-nya cuma 1 aja. T aja lah kita tulis ya. 5 sekon. Oke ya. Oke, untuk kita bisa menyelesaikan ini adik-adik, kita harus ubah dulu nih adik-adik. Ubah dulu. Menjadi apa? Menjadi meter per sekon. Caranya bagaimana? 36 km kita ubah ke meter. Jadi turun dia kan? Turun 3, berarti dikali 1000. Berarti 36.000 adik-adik. Nah, dibagi 1 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Berarti 1 jam berapa detik? Berarti 3.600. Nah, tinggal kita coret aja adik-adik. Nah, ya kan, tinggal kita coret jadinya berapa adik-adik? 10 meter per sekon. Ini yang kita dapat. Nah, baru kita bisa mencantumkan A-nya. A sama dengan, ya, A sama dengan berapa? Oke, kita langsung aja ya, karena V1-nya 0 berarti 10 dibagi 5. Berapa adik-adik? 2 meter per sekon kuadrat. Itu adik-adik jawabannya. Mudah ya? Sangat mudah sekali. Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Ya, oleh karena jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Oke? Ya, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa subscribe channel sigma.com, like, komen, dan share ke teman-teman adik-adik semuanya. Semoga video kali ini dapat membantu adik-adik dalam proses belajar. Oke, saksikan video selanjutnya di channel sigma.com. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.